Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sokipa Idvia Anantar dengan NIM 101 dari kelas PPSC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komunikasi. Komunikasi adalah inti dari manajemen sumber daya manusia. Tanpa komunikasi yang jelas dan efektif, arah kerja akan kabur dan tujuan perusahaan mungkin sulit tercapai. Karena itu, pemahaman tentang komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhana, komunikasi dalam sumber daya manusia adalah proses menyampaikan informasi, instruksi, dan umpan balik antara manajer, karyawan, dan seluruh bagian dalam organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah memastikan setiap orang mengerti akan perannya dan dapat bekerja secara selaras menuju tujuan yang sama. Dalam praktiknya, komunikasi dalam sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan utama. Di antaranya adalah menyampaikan kebijakan perusahaan, menjelaskan tugas dan tanggung jawab, memberikan motivasi, membangun hubungan kerja yang positif, serta mencegah terjadinya konflik atau kesalahpahaman antar anggota maupun karyawan. Ketika komunikasi berjalan baik, produktivitas tim juga akan meningkat. Hal itu dapat berdampak positif bagi perusahaan. Dalam lingkungan kerja, komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Komunikasi vertikal, misalnya terjadi dari atasan ke bawahan saat memberikan instruksi atau dari bawahan ke atasan ketika menyampaikan sebuah laporan dan saran. Ada juga komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar rekan kerja dalam level yang sama untuk mendukung koordinasi dan kerjasama, saling memberi semangat agar tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Selain itu, komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal berlangsung melalui rapat, surat resmi, atau email. Sementara komunikasi informal dapat terjadi secara lebih santai seperti obrolan ringan, diskusi spontan, atau pesan singkat antar karyawan. Dalam fungsi-fungsi sumber daya manusia, komunikasi memegang peranan penting mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga pengembangan karyawan. Semuanya membutuhkan komunikasi yang baik. Bahkan dalam penyelesaian konflik, komunikasi menjadi alat utama untuk menemukan solusi yang adil dan konstruktif. Namun, komunikasi tidak selalu berjalan mulus. Ada juga beberapa hambatan yang sering muncul, seperti perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, bahasa yang tidak jelas, media komunikasi yang kurang tepat, hingga suasana kerja yang tidak mendukung. Terkadang, antar daerah juga kan memiliki bahasa masing-masing. Itu yang membuat komunikasi jadi terhambat. Karena itu, perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas komunikasi internal. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain menggunakan bahasa yang sederhana, misalkan memakai bahasa Indonesia agar semua orang mengerti. Kemudian memberikan umpan balik yang jelas, mendengarkan secara aktif, serta membangun budaya kerja yang terbuka. Penggunaan teknologi komunikasi yang tepat juga dapat membantu mempercepat penyampaian informasi. Pada akhirnya, komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, namun juga bagaimana pesan tersebut dipahami dan mampu mendorong tindakan yang tepat. Dengan komunikasi yang efektif, hubungan kinerja menjadi lebih harmonis, produktivitas meningkat, dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Oleh karena itu, penting sekali dalam berkomunikasi. Demikian penjelasan tentang komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia. Semoga penjelasannya saya berikan bermanfaat dan dapat menjadi wawasan baru dalam memahami pentingnya komunikasi di lingkungan kerja maupun di masyarakat atau organisasi lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.